kita membagi persoalan menjadi beberapa persoalan atau sub persoalan yang memiliki kemiripan yang sama dengan persoalan serupa, tapi ukurannya sekarang jadi lebih kecil. Dan itu tahapan pertama. Dan yang kedua adalah melakukan kanker atau solving. Penyelesaian tadi yang sudah berupa masalah yang jadi lebih kecil, kita selesaikan. Umumnya dilakukan pendekatan solusinya secara rekursif. Bahkan beberapa algoritma karena masalahnya sudah kecil, dia sudah selesai sendiri gitu dengan sendirinya, jadi tidak perlu diselesaikan masalah tersebut karena dia sudah jadi lebih kecil. Setelah melakukan kanker, yaitu melakukan combine solusi dari sub persoalan tadi digabungkan untuk membentuk suatu persoalan yang menjadi serupa dengan persoalan yang semula. Jadi prinsip dasarnya seperti itu. Jadi pada prinsipnya bagaimana mensimplifikasi masalah adalah dengan cara memecah menjadi sub masalah yang ukurannya jadi lebih kecil. Jadi ini ilustrasi sederhananya. Jadi kalau kita misalnya punya sebuah problem P pada tahapan divide, pada prinsipnya kita membagi P tadi menjadi ukuran yang paling kecil. Di banyak implementasi ukurannya biasanya 1 atau 2, karena biasanya setelah kita split atau kita pecah atau kita divide menjadi 1 atau 2 anggota dan array-nya, itu masalahnya bisa selesai sendiri tanpa harus diselesaikan. Jadi pada prinsipnya persoalan yang saya tadi dipecah terus sampai pada tahapan syarat yang kita persyaratkan, misalnya dia berisi 1 atau 2 anggota array, dan berdasarkan pemecahan yang paling kecil tadi kita selesaikan masing-masing persoalan tadi, dan kemudian persoalan tadi digabungkan sampai akhirnya membentuk solusi satu yang besar. Jadi ini disebut dengan tahapan divide, membagi masalahnya, menyelesaikan masalah yang kecil-kecil tadi, dan kemudian menggabungkan masalah menjadi satu solusi yang utuh yang menyelesaikan masalah yang di atas. Nah, bagaimana cara memecahnya? Jadi kalau kita bicara pemecahannya, berarti pemecahannya itu berdasarkan objek persoalannya dibagi. Jadi kalau itu memang masalah, misalnya inputannya itu berupa tabel, maka tabelnya yang dibagi. Atau kalau berupa array, maka array-nya yang dibagi. Kalau dia berupa matriks, maka matriksnya yang dibagi 2, dan seterusnya. Kalau misalnya dia nanti persoalan eksponensial, misalnya perkalian eksponensial, maka perkalian eksponensialnya yang dibagi. Kalau dia polinomial, maka polinomialnya yang dibagi. Jadi cara pemecahannya adalah pembagian di persoalan yang diinginkan. Kalau persoalan array, matriks, maka matriksnya dibagi. Kalau dia persoalan eksponensial, maka eksponensialnya yang dibagi. Kalau dia polinom, maka polinomialnya yang dibagi. Sehingga dengan cara membagi seperti ini, tiap-tiap sub atau upah persoalan tadi itu karakteristiknya pada prinsipnya sama. Jadi tidak berubah. Jadi masalah yang diselesaikan tetap masalah array, masalah eksponensial, masalah polinomial, dan lain-lain. Cuman sekarang persoalannya itu ukurannya jadi lebih kecil. Sehingga dengan prinsip begini kita bisa menerapkan metode divide and conquer-nya itu secara lebih natural dalam skema yang berupa skema rekursif. Ini skema umum algoritma divide and conquer kalau kita tuliskan dalam bentuk pseudocode. Jadi ada prosedur divide and conquer di mana dia menerima input problem yang ukuran problemnya itu berupa integer n. Jadi pada prinsipnya dia menyelesaikan persoalan algoritma persoalan P dengan divide and conquer, dan dia menerima masukan berukuran n. Solusinya, keluarannya adalah solusi dari persoalan tersebut. Algoritmanya berarti pertama tadi seperti tadi skema yang di awal, berarti dia kalau ukurannya sudah cukup kecil, misalnya kita syaratkan
Kalau dia lebih kecil dari atau sama dengan N0, maka bisa langsung kita selesaikan. Karena seperti yang kita udah bahas sebelumnya, kalau ukuran N sebenarnya cukup kecil, sebenarnya hampir semua permasalahan itu kan nggak terlalu besar beda kompleksitasnya, mau dia N kuadrat atau N pangkat 3, pada prinsipnya masih doable. Kalau N-nya misalnya hanya 1 atau 2. Nah, kalau misalnya N-nya lebih besar dari N0 yang kita persyaratkan, maka kita membagi persoalan tadi menjadi sebanyak PR upah persoalan. Jadi masing-masing menjadi P1 sampai PR persoalan, di mana ukurannya menjadi N1 sampai NR. Lalu dari masing-masing upah atau sub persoalan ini kita lakukan divide and conquer. Jadi kita panggil lagi fungsinya. Jadi kita bisa memanggil fungsi yang sama untuk menyelesaikan persoalan itu ke persoalan yang lebih untuk ukuran N yang lebih kecil. Dan kemudian diselesaikan, dikombinasikan solusi dari P1 sampai PR untuk menjadi persoalan yang serupa. Jadi secara umum kalau kita mau notasikan atau mau formulasikan kompleksitas dari algoritma divide and conquer pada perhitungannya, maka dia akan sebesar Gn kalau dia N lebih kecil atau sama dengan N0. Ya, entah itu Gn-nya itu misalnya N atau N kuadrat, maka dia akan sama dengan, atau konstan, maka dia akan sama dengan itu. Dan kalau dia lebih besar dari N0, maka dia akan berupa kompleksitas dari masing-masing sub persoalan yang kita pecah. Ini penjelasannya. Jadi kalau Gen itu kompleksitas kalau dia berukuran kecil, terus T1 sampai Tn adalah kompleksitas untuk memproses masing-masing persoalan, dan Fn itu adalah kompleksitas waktu yang dibutuhkan untuk menggabungkan kombinasi persoalan tadi. Misalnya ini contoh jika pembagiannya menghasilkan 2 upah persoalan, maka kita deklarasikan, lalu yang tadi sama, terus kalau ini jadi 2, misalnya kita bagi jadi 2, maka divide and conquer yang pertama dengan ukuran N bagi 2 sekarang, yang kedua dengan ukuran P2 N bagi 2 juga, dan kita kombinasikan. Dan kalau kita hitung ini, maka dia kompleksitasnya akan menjadi seperti ini contohnya. Nah, beberapa persoalan yang bisa diselesaikan dengan skema divide and conquer antara lain mencari nilai minimum dan maksimum dari sebuah array atau sebuah larik, menghitung perpangkatan, melakukan pengurutan atau sorting, antara lain merge sort dan quick sort itu berbasis divide and conquer, mencari sepasang titik terdekat, mirip seperti di KNN, perkalian matriks, perkalian bilangan bulat yang besar, dan perkalian 2 buah polinom. Itu beberapa algoritma persoalan yang bisa diselesaikan dengan divide and conquer. Kita akan masuk ke contoh masing-masing. Sekarang misalnya ini persoalan yang pertama, min max, mencari nilai minimum dan maksimum. Jadi kalau kita punya array, dari array tadi kita cari berapa nilai minimumnya dan berapa nilai maksimumnya. Misalnya di contoh ini nilai minimumnya 1 dan nilai maksimumnya 35. Jadi kita pengen mencari nilai ini dari kalau kita diberi sebuah array. Kalau dengan pendekatan brute force, maka tentu ini dilakukan mirip seperti yang sekalian, tapi sekarang kita punya dua variabel, satu variabel menyimpan nilai minimum, satu variabel menyimpan nilai maksimum. Nilai minimum itu akan diganti kalau misalnya dia melakukan scanning terhadap semua nilai di array-nya. Kalau nilai yang ke I yang dia scanning itu lebih kecil dari nilai minimum yang diinisialisasi di array pertama, maka dilakukan pertukaran di mana nilai minimumnya diisi sekarang oleh nilai yang lebih kecil tadi. Lalu kalau untuk nilai yang besar, kalau dia lebih besar dari yang nilai maksimum, maka dia dipakai untuk mengisi nilai variabel yang diisi tadi. Dan kalau semua sudah selesai, di scanning untuk setiap array,
untuk setiap komponen array-nya, maka kita bisa tampilkan berapa nilai yang disimpan di variabel minimum dan berapa nilai yang disimpan di variabel maksimum. Jadi itu kalau kita bicara pendekatan brute force ya seperti kita melakukan biasa, bagaimana kita mencari nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus, ya tinggal kita perbandingkan aja. Kalau kita hitung kompleksitasnya, maka ini kompleksitas dari komputasi yang algoritma brute force untuk mencari nilai min dan nilai max sekalian itu adalah O n. Jadi dia akan bertumbuh sebesar nilai ukuran n yang kita masukkan. Nah, kalau kita menyelesaikan dengan divide and conquer, jadi pada prinsipnya ini contoh dasar, nanti ini asumsinya kita menyelesaikan hanya langsung dibagi dua. Kalau dalam implementasi sebenarnya nanti kan dibagi terus sampai dia berukuran 1, karena kalau dia berukuran 1 maka sebenarnya kan kita nggak perlu hitung nilai minimum dan nilai maksimum, karena kalau array-nya berukurannya 1, tentu itu adalah nilai minimumnya dan sekaligus nilai maksimumnya. Sekarang tinggal melakukan kombinasi penggabungan dari sub persoalan tadi. Tapi misalnya lah ini kita hanya bagi dua. Jadi misalnya array yang sama 4, 12, 23, 9, 21, 1, 3, 5, 2. Kita bagi dua, maka satu sub array itu akan berisi 4, 12, 23, 9, 21, 1, 3, 5, 2, 4. Nah sekarang di sub array ini kita lakukan pencarian nilai minimumnya, maka dengan prinsip yang sama tadi, tapi sekarang hanya untuk sub array ini, maka sekarang kita ketemu nilai minimumnya 4, nilai maksimumnya 23, dan di array yang satu lagi maka kita dapat nilai minimumnya 1, nilai maksimumnya 35. Dan tentu kalau di combine kita tahu misalnya nilai minimum tinggal hanya diperbandingkan yang 4 dan 1, yang 23 dan 35, maka langsung kita tahu bahwa nilai minimum karena ini lebih kecil ya, nilai minimum berarti yang ini, dan nilai maksimum berarti yang ini juga. Jadi mengcombine-nya jadi lebih sederhana. Jadi kalau kita pecah tadi kan hanya dibagi dua, dan kalau larinya tadi kita pecah terus sampai ukurannya cukup kecil, solusi untuk nilai min max itu kan sudah menjadi trivial. Artinya nilai di array itu otomatis jadi nilai maksimum, otomatis juga jadi nilai minimumnya kan gitu. Dan kalau kita nanti combine itu jadi tinggal membandingkan subnya tadi jadi menjadi yang keukuran jadi yang lebih besar. Jadi misalnya ini contoh tadi, misalnya kalau kita pecah menjadi hanya 1 atau 2 komponen array-nya, maka kita akan tahu kalau dia 1, maka tentu artinya nilai minimumnya akan sama dengan nilai maksimumnya, itu komponen array itu sendiri kan gitu. Kalau dia ukurannya 2, ukuran array-nya 2, maka otomatis satu nilainya jadi nilai minimum, yang lain menjadi nilai otomatis menjadi nilai maksimum kan gitu. Dan kalau dia lebih dari 2, tentu itu yang kita akan bagi lagi menjadi 2 bagian, subbagian A1 dan A2, dan kita selesaikan untuk masing-masing subbagian. Lalu kita combine, tinggal membandingkan minimum dari subbagian pertama dibandingkan dengan minimum dari subbagian kedua. Kalau dia salah satu lebih besar, kalau misalnya minimum 1 lebih kecil dari min 2, maka nilai minimum keseluruhan itu adalah yang min 1. Kalau tidak, ya berarti nilai minimumnya itu adalah nilai minimum di min 2. Demikian juga kalau nilai maksimumnya, kalau nilai maksimum 1 lebih kecil dari max 2, maka otomatis max 2 yang menjadi nilai maksimum solusi, dan kalau tidak berarti max 1 yang menjadi solusi nilai maksimum. Ini contoh prosedur atau pseudocode dari algoritma divide and conquer untuk min max. Jadi misalnya kita punya array ukuran dari I sampai ke J, maka algoritmanya kalau dia berukuran cuma 1, ukuran I sama dengan J-nya, I sama dengan J berarti kan dia ukurannya 1, maka otomatis nilai maksimumnya adalah nilai di array itu sendiri. Kalau tidak, maka
bentar ini kalau tidak, kalau dia berukuran 2, kalau dia I-nya sama dengan J kurang 1, artinya dia cuma 2 ukuran, berarti kalau yang I lebih kecil dari yang AJ, maka otomatis yang AI minimum, yang AJ jadi nilai maksimum. Sebaliknya jika tidak, berarti yang minimum yang nilai yang AJ, yang maksimumnya yang I. Jadi kalau cuma dua komponennya kan tentu otomatis satu kalau nggak maksimum ya minimum kan gitu. Dan kalau dia berukuran lebih dari 2, maka kita bagi K itu adalah jumlah array-nya, jumlah komponen, jumlah anggota dari array-nya dibagi 2. Kita bagi dia pada posisi K, di mana K itu adalah panjang array-nya dibagi 2. Dan kita panggil lagi solusi min-max tadi untuk masing-masing komponennya. Jadi artinya algoritma ini akan memecah sampai dia ukurannya 1 atau ukurannya 2. Lalu kalau dia udah ukurannya 1 atau 2, otomatis untuk mencari nilai minimum dan atau nilai maksimumnya itu tinggal menjadi persoalan yang trivial saja. Ini misalnya tadi kalau kita mau contoh matriks yang ukurannya genap, ini 8. Jadi 4, 12, 23, 9, 21, 1, 3, 5, 2, kita bagi 2, maka jadi 4 ini, dan yang sebaliknya 4 lagi ini. Dan karena masih lebih besar dari 2, maka kita bagi lagi, bagi 2, ini juga kita bagi 2, maka karena ini udah 2, maka sekarang otomatis salah satu dari array-nya itu nilai minimum, yang satu lagi jadi maksimum. Di sini berarti minimumnya 4, maksimumnya 12. Ini minimumnya 9, maksimumnya 23, minimum 1, 21, minimumnya 2, maksimumnya 35. Kemudian dikombinasi, nah kombinasinya tinggal membandingkan aja yang 2 ini. Karena ini yang lebih kecil minimumnya, maka yang ini jadi minimumnya. Karena ini lebih besar maksimumnya, maka ini yang jadi maksimumnya. Demikian juga yang ini. Dan kalau kita combine, ya tinggal dibandingkan lagi yang 2-nya. Karena ini yang lebih kecil minimumnya, ini yang jadi minimumnya. Dan kalau ini yang lebih besar, karena ini yang lebih besar maksimumnya, ini yang jadi nilai maksimumnya. Jadi itu skematik divide and conquer untuk mencari nilai min sama max. Nah, misalnya kalau array-nya tidak genap, di sini contohnya ganjil, jadi ada 9 kok, 1, 2, 3, 4. Ini 8 tapi ada tapi dia dipecah menjadi ganjil. Ada 2, ini harusnya ada kesalahan. Jadi sini harusnya ada 2. Jadi dia 9 jumlah array-nya, maka kalau dibagi 2 ini jadi 4, ini jadi 5. Nah, kalau ini dibagi jadi 4, ini jadi 5, ini nanti dibagi jadi 2 lagi, jadi 2, selesai pembagiannya. Kalau ini dibagi 2, satu anggotanya 2, satu anggotanya 3, karena ini masih lebih besar dari 2, dibagi lagi, satu menjadi array yang 1, satu yang menjadi array yang anggotanya 2. Nah, setelah semua sudah dibagi 1 atau 2 komponen, maka tinggal dicari nilai min max dari semua sub persoalan tadi dengan prinsip yang sama. Ini digabung, min max-nya 4 dan 23, ini digabung, yang ini min max-nya sama, 35 sama 35, yang ini 2 sama 24, digabung dapat minnya 25, 2 dan 35, digabung lagi dengan yang ini dapat minnya 1 dan 35, dan kalau dikombine akan diperoleh minnya 1 dan maksimumnya 35. Jadi itu tahapan-tahapannya. Nah, kalau kita hitung kompleksitasnya dengan tadi, kalau kita hitung kompleksitasnya itu 2Tn bagi 2 ditambah 2, maka dengan kita selesaikan ini persoalan ini, maka dapat kompleksitasnya itu sebenarnya sama dengan brute force, yaitu O pangkat ON. Jadi dia akan punya big O notation-nya sama dengan brute force sebenarnya.
Jadi cuman karena kalau kita bicara big O notation kan sebenarnya rough approximation dari kompleksitas ya. Jadi banyak proses yang kita asumsikan supaya mudah perhitungannya. Nah, kalau kita perhatikan dengan lebih seksama, kalau dengan brute force itu Tn-nya atau waktu kompleksitasnya itu 2n kurang 2, walaupun sama-sama On, dan sementara dengan divide n kanker itu 3n bagi 2 kurang 2, maka bisa diperhatikan bahwa 3n bagi 2 kurang 2 itu akan lebih kecil dibandingkan 2n kurang 2 kalau n-nya itu lebih besar atau sama dengan 2. Jadi kita bisa lihat kalau n-nya makin besar bahwa ada keunggulan dari algoritma divide and conquer dibandingkan algoritma brute force. Jadi kesimpulannya, walaupun big O notation-nya sama-sama On, tetapi min max ini akan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan divide and conquer jika dibandingkan dengan algoritma brute force. Jadi bisa dilihat dengan n yang makin besar, jumlah komputasi atau kompleksitas yang dibutuhkan untuk algoritma mencari min max itu akan lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan brute force. Oke, berikutnya kalau untuk perpangkatan misalnya ini kita mau cari hasil dari sebuah bilangan dipangkatkan n, a pangkat n. Kalau kita mencari secara brute force tentu sudah kita bahas minggu lalu ya, tinggal dikalikan aja dengan looping sampai sebesar n, bilangan a dikalikan dengan pi-nya sendiri sebanyak n kali. Jadi ini sudah kita bahas dan kita peroleh bahwa kompleksitasnya kalau dengan brute force itu O n, jadi dia punya kompleksitas yang linear. Nah, kalau dengan prinsip brute force, dengan prinsip divide and conquer, jadi kita tadi kan kalau ini masalah perpangkatan berarti pangkatnya yang kita bagi. Nah, sekarang berarti kita bagi pangkatnya n menjadi n per 2 dan n per 2, maka perpangkatan a pangkat n ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, a n per 2 ditambah n per 2, atau kalau kita notasikan ini menjadi a n per 2 dikali a n per 2, ya kan? Nah, dengan prinsip ini kalau misalnya n-nya itu sama dengan 0, maka otomatis a-nya sama dengan 1. Jadi untuk kasus n lebih besar dari 0, maka kita bisa menuliskan dia menjadi an itu menjadi an per 2 dikali dengan an per 2. Sementara kalau n-nya itu ganjil berarti kita tulis yang sama, ini kan genapnya dan ini bagian yang ganjilnya, karena kalau dia ganjil berarti kan jumlahnya itu ada ya dia jadi ganjil pangkatnya. Jadi kalau ini misalnya 4 berarti kan ini 4 per 2 jadi 22. Kalau misalnya ini 5 kan berarti 22 sama ini pangkat 1. Kalau dia 7 33 pangkat 1. Jadi kalau kita hitung kita lakukan perkaliannya secara manual, misalnya kita menghitung 3 pangkat 16, maka itu sama dengan kita bagi 2, 3 pangkat 8 dikalikan 3 pangkat 8. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Kalau kita pecah lagi, kalau dibagi 2 terus, sampai nanti jadi 3 pangkat 0, seperti ini. Maka 3 pangkat 8 ini bisa kita pecah menjadi 3 pangkat 4, pangkat 2, pangkat 2. Dan kalau 3 pangkat 0 kita pecah lagi, jadi itu jadi 3 pangkat 2, pangkat 2. Dan kalau ini kita pecah lagi nih sama dengan 3 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Dan kalau kita mau pisahkan, berarti ini adalah yang satunya, 3 pangkat. Kalau itu kan 1 kuadrat 1 juga, dan kita pecahkan bagian ini, 3 pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2 ini sama dengan pangkat 16. Atau kita bisa tuliskan 1 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Dan kalau kita selesaikan, maka ini bisa menjadi ini hasil solusinya. Cuman yang mau ditujukan dari sini adalah kalau kita melakukan dengan cara divide and conquer seperti ini, hampir bisa dikatakan
penyelesaiannya itu akan lebih mudah karena kita akan lebih tahu 3 pangkat hanya memangkatkan 2 kali. Dan kalau kita bicara pemangkatan pangkat 2 itu kan sebenarnya hanya mengalihkan dia dengan dirinya sendiri. Jadi kita bisa bilang sekarang operasi perpangkatan itu hanya berupa operasi perkalian. Jadi kita udah mengubah dari pangkat, karena sekarang kan kalau hanya pangkat 2 itu kan pada prinsipnya mengalihkan dia dengan dirinya sendiri saja sekali. Jadi mau seberapa banyak pun tinggal kalau ini tadi 3 dikalikan dengan dirinya sendiri jadi 9, 9 dikalikan dengan dirinya sendiri 81, 81 dikalikan dengan dirinya sendiri jadi 6.581, 6.581 dikalikan dengan dirinya sendiri menjadi 43.46.721. Jadi dengan menggunakan divide and conquer, sekarang kita bisa mengkonversi masalah perpangkatan itu jadi hanya masalah perkalian. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk pseudocode, maka kalau dia pangkatnya tadi genap, pangkatnya tadi ganjil, maka dia akan dikalikan, dia akan memanggil dirinya sendiri, mengalihkan dengan pangkat sampai pangkatnya pangkat 2 kan, pengen yang pangkat 2 sampai pangkat 2 sampai terus dibagi sampai dengan dirinya sendiri terakhir dengan A. Kalau dia genap, lagi fungsi yang sama dilakukan rekursif, memanggil dirinya sendiri dengan N yang dibagi 2 seperti ini. Cuman bisa dilihat di sini kalau dengan pseudocode seperti ini ada 2 operasi yang dilakukan untuk parameter yang sama, karena ini kan sebenarnya sama dengan ini, jadi dia memanggil 2 pemanggilan rekursif untuk nilai parameter yang sama, sehingga kita kalau mau diefisienkan, kita bisa simpan hasil fungsi tadi yang angkanya sudah dibagi 2 ke dalam sebuah variabel, misalnya X, lalu digunakan X itu untuk menghitung A pangkat N pada kasus ganjil dan genap. Jadi misalnya ini fungsi yang baru, eksponensial P3, maka kalau sekarang kita simpan, setiap ada operasi itu kita simpan dalam sebuah variabel, dan kalau dia nanti tinggal dipanggil aja, jadi tidak ada pemanggilan berulang untuk variabel yang sama. Nah, kalau kita hitung kompleksitasnya, maka ini kompleksitas untuk algoritma tadi, jadi dia Tn bagi 2 tambah 2 untuk N yang ganjil, dan Tn bagi 2 tambah 1 kalau dia genap. Kalau N-nya sama dengan, karena itu sama dengan 1, maka kita bisa bilang kompleksitasnya sama dengan 0. Nah, kalau kita bandingkan dengan algoritma brute force untuk persoalan yang sama, maka algoritma divide and conquer itu hanya membutuhkan kompleksitas 2 log n, di mana tentu 2 log n ini akan lebih baik dibandingkan brute force yang big O notation-nya itu adalah ON kuadrat yang bersifat kuadratik terhadap jumlah n. Jadi bisa dilihat bahwa kompleksitas algoritma divide and conquer untuk persoalan perkalian perpangkatan itu lebih efisien dibandingkan brute force. Lalu yang ketiga adalah pengurutan atau sorting. Kemarin kita udah juga belajar bagaimana sorting menggunakan algoritma brute force, dan algoritma brute force itu untuk sorting itu butuh kompleksitas ON kuadrat. Jadi dia membutuhkan kompleksitas yang cukup besar, terutama untuk N yang lebih besar. Nah, dengan algoritma divide and conquer tentu prinsipnya sama selalu, jadi kita bagi lariknya menjadi larik yang lebih kecil dan melakukan operasi sorting di sublarik tadi, lalu kita kombinasikan solusinya untuk menghasilkan larik yang sudah disorting. Kalau ditulis dalam bentuk pseudocode, maka algoritmanya sebagai berikut.
Kalau ukuran A-nya itu kalau array-nya lebih besar dari 1, maka array-nya dibagi 2, di mana setiap array itu akan berukuran N1 dan N2, di mana N1 dan N2 itu adalah kalau dijumlahkan itu akan sama dengan ukuran N awal. Lalu kita lakukan sorting, kita panggil lagi algoritma yang sama untuk sub atau sub upah larik A1 dan upah larik A2, lalu kita lakukan kombinasi untuk array upah larik 1, A1 dan upah larik A2. Nah, untuk sorting sendiri yang berbasis brute force ada dua pendekatan. Satu adalah prinsip membagi dengan mudah lariknya atau array-nya, tapi sulit menggabung, atau easy split atau dan hard join. Jadi prinsipnya adalah pembagian larik itu dilakukan dengan cara yang mudah secara komputasi. Biasanya itu hanya langsung dibagi saja, misalnya berdasarkan posisi atau berdasarkan indeks lariknya. Jadi tidak melakukan apapun terhadap lariknya sebelum lariknya dibagi. Sehingga proses demikian tentu sangat mudah secara komputasi. Yang membutuhkan komputasi itu adalah proses pengurutan larik dan penggabungan larik menjadi larik yang terurut. Itu yang menggunakan algoritma yang secara komputasi lebih kompleks. Sementara pendekatan kedua adalah melakukan modifikasi terlebih dahulu terhadap larik awal, sehingga untuk proses ini dibutuhkan komputasi yang lebih besar. Jadi dia sulit membagi, tapi kemudian untuk proses penggabungan larik yang terurut tadi, karena sudah dilakukan pemrosesan di awal, itu jadi lebih mudah ketika mengcombine. Pada prinsipnya hanya tinggal menggabungkan saja, atau bahkan ada yang tidak perlu, sudah menjadi masalah trivial gitu menggabungkannya, karena udah otomatis terurut pada proses pembagian ini. Nah, ini yang disebut dengan hard split easy join. Jadi sulit membagi karena dilakukan dulu pemrosesan sehingga membutuhkan komputasi yang lebih besar, namun penggabungannya akan menjadi lebih sederhana. Jadi kalau misalnya ini contoh ilustrasi sederhana, kita punya larik 814695357. Kalau dengan pendekatan yang easy split hard join, jadi kita splitnya itu ya berdasarkan posisi aja. Misalnya kita split di sini ya, jadi sekarang sub A-nya ini ya 8146, hampir tidak ada perubahan dengan larik awalnya. Dan yang kedua itu 9357, tidak ada perubahan dengan larik awalnya. Lalu karena proses sorting ini tentu kita akan menggunakan yang kayak brute force di awal. Jadi dilakukan searching dan swap. Ketika misalnya dilakukan pencarian, ini mencari ke sini, oh ini lebih kecil, maka dilakukan swap. Ini dicek ke sini dan ini lebih kecil, maka dilakukan swap. Dan dicek ini ke sini, maka dilakukan swap, kan gitu. Jadi prinsip dengan brute force tapi dengan sub array yang lebih kecil. Hal yang sama dilakukan dengan sub array yang satu lagi, sehingga nanti pas proses kombinasinya ya tinggal mencari ini dibandingkan dengan ini, kayak merge sort kan. Jadi kayak dua tangan gitu, satu tangan di sini, satu tangan di sini, mau masuk ke sini karena satu lebih kecil dari 3, maka satu yang masuk, kemudian naik ke atas 4 dibandingkan dengan 3 karena 3 lebih kecil, maka dia masuk. Kemudian dia naik ke atas 4 dibandingkan dengan 5 karena 5 lebih kecil, 4 lebih kecil, dia 4 yang masuk. Pointernya naik ke atas, nah dibandingkan dengan 5 lebih kecil masuk, demikian seterusnya sampai akhirnya ketemu array yang sudah berurut. Beberapa algoritma yang termasuk ke dalam kategori ini adalah merge sort atau urut gabung, dan insertion sort atau urut sisip. Sementara kalau dengan pendekatan yang hard split easy join, jadi kita misalnya membagi berdasarkan kita pilih nilai array-nya secara random. Misalnya kita pilih di sini, kita pilih berarti 6 kan, di sini dipilih 6. Jadi dipilih secara random dari array yang ada di sana, kita pilih satu
anggotanya, misalnya 6 dipilih, lalu pembagiannya berdasarkan apakah array tadi lebih kecil atau sama dengan yang kita pilih tadi, misalnya 6, berarti dari array ini maka mana komponen-komponennya yang lebih kecil dari 6, maka dia masukkan ke dalam subarray yang pertama. Dan yang kedua, mana yang lebih besar sama dengan 6 dimasukkan ke subarray yang kedua. Jadi di sini berarti tadi masuk, misalnya dicari masuk 5, 1, 4, dan 3, sementara di sini 9, 6, 8, 7. Nah, kemudian dilakukan sorting untuk array yang ini dan dilakukan sorting untuk array yang ini, dan karena ini sudah pasti semua komponen yang lebih kecil dibandingkan ini, maka otomatis nggak perlu lagi dicari satu-satu mana yang lebih besar dari sini, mana yang lebih besar dari sini, karena udah pasti semua yang ada di sini itu lebih kecil dengan yang ada di sini. Jadi tinggal menggabungkan, ya tinggal digabungkan aja. Jadi membutuhkan komputasi ketika men-split array-nya, karena berdasarkan misalnya kita pilih 6, maka kita pilih yang lebih kecil dari 6 dan yang lebih besar dari 6, dan kita sorting. Tetapi proses penggabungannya itu tinggal straightforward aja, karena udah pasti semua yang ada di sini itu lebih kecil dibandingkan yang ada di sini, maka proses penggabungannya ya tinggal digabungkan saja. Ini sebenarnya kita udah bahas merge sort. Jadi prinsipnya tadi seperti yang sudah kita jelaskan, kalau kita punya array tinggal dibagi 2, dan pembagian 2-nya sebenarnya dilakukan terus sampai ukuran array-nya misalnya tinggal hanya ukurannya 1 atau 2. Karena kalau urutannya 1 kan dia otomatis sudah terurut kan gitu. Kalau ukuran array-nya cuma 1 berarti kan udah pasti terurut, tidak perlu lakukan pengurutan. Kalau ukuran larinya 2 ya tinggal dilihat aja sebelahnya. Kalau dia lebih besar dari sebelahnya, di swap. Kalau enggak ya tetapkan gitu ukurannya. Jadi kalau kita ilustrasikan hanya dengan sekali nge-split, sekali divide, maka kalau dengan merge sort itu kan hanya di split itu berdasarkan posisi. Jadi misalnya ini 8, ini 9, maka kita bagi di 9 dibagi 2, misalnya yang genapnya ada 4, maka kita bagi di sini. Jadi satu array isinya 4, 12, 23, 9, satu array isinya 21, 1, 3, 5, 2, dan 24. Lalu kita lakukan sorting masing-masing bagian, dan kemudian kita gabung dengan tadi yang pakai indeks tadi, dibandingkan ini dibandingkan dengan ini, karena ini lebih kecil, ini yang masuk, ini naik ke atas, ini dibandingkan dengan ini, karena ini lebih kecil, ini yang masuk, ini naik ke atas, ini dibandingkan dengan ini yang lebih kecil, ini yang masuk, ini naik ke atas, ini dibandingkan dengan ini juga yang lebih kecil, dia yang masuk, demikian seterusnya sampai seluruh array-nya sudah jadi terurut. Nah, dengan algoritma merge sort ini kalau n-nya sama dengan 1, maka udah pasti dia akan terurutkan, jadi nggak perlu lagi pengurutan, hanya tinggal nanti membandingkan antar masing-masing subarray, dibandingkan nanti lalu naik makin ke atas sampai ketemu selesai seluruh matriksnya, seluruh array-nya. Dan kalau dia tidak sama dengan 1, maka dilakukan pembagian dibagi 2, lalu secara rekursif diterapkan merge sort, lalu digabung solusinya. Ini contoh pseudocode untuk merge sort. Jadi kalau kita punya array indeks I sampai J, maka pertama kita tentukan pembagian di indeks K, di mana K itu biasanya I plus J dibagi 2. Jadi matriksnya kita bagi 2 hanya berdasarkan posisi. Lalu setelah dibagi 2, kita panggil lagi prosedur merge sort yang pada posisi ini akan membagi lagi kalau memang dia lebih kecil, masih kurang dari atau tidak sama dengan 1, sampai akhirnya sama dengan 1. Setelah semua komponennya 1, lalu dilakukan merging untuk masing-masing subarray. Ini mungkin tadi udah yang kita ilustrasikan, kalau dia dibandingkan ini kalau 2 dari subarray, jadi kalau 1
dibandingkan dengan 2, maka 1 yang lebih kecil, maka masuk 1. Ini naik ke atas, 13 dibandingkan dengan 2, 2 lebih kecil, 2 yang masuk, naik ke atas, 13 dibandingkan dengan 15, 15 yang lebih kecil 13, maka 13 yang masuk, demikian seterusnya sampai selesai semua array-nya. Nah, ini pseudocode yang lebih detail untuk merge dan untuk merge sort. Kita masih banyak materinya. Oke, jadi pada prinsipnya kalau merge sort tadi kan dicontohkan hanya dibagi 2. Sebenarnya kan kita akan split sampai dia hanya 1, karena dengan demikian kita bisa membandingkan. Kalau dia udah sampai 1 array-nya kan udah pasti udah terurut kan, itu intinya. Sub-array itu kan udah jadi trivial bahwa dia udah otomatis terurut walaupun ukurannya 1. Jadi tinggal membandingkan ini sama ini, tinggal dibandingkan, oh ini lebih kecil ini yang masuk, sementara ini yang berikutnya ini juga demikian, jadi diurutkan 982, 10, 10. Nah, berikutnya tinggal menggabungkan ini, tinggal dicek ini sama ini, lebih kecil ini yang masuk, 27 dibandingkan sama 43, lebih kecil 27, lalu 38 dibandingkan sama 43, 38 lebih kecil, dan akhirnya 43. Demikian seterusnya sampai akhirnya dapat array yang sudah terurut. Jadi ini mungkin tahapan yang lebih lengkap. Jadi kita bagi, nah ini urutannya ada 8 array-nya, 8 dibagi 2, 4, 4 karena masih lebih kecil dari 1, lebih besar dari 1, kita bagi 2 lagi, 4 dan 12, 2, 3 dan 9, ini dibagi juga karena masih lebih besar dari 1, dibagi-bagi lagi jadi 2. Nah, setelah terbagi semua jadi array yang ukurannya 1, dilakukan merge dengan cara melihat mana yang lebih besar. Kalau dia ini lebih ini karena ini lebih kecil, dia masuk pertama, ini juga sama, ini juga sama, lalu dilakukan merging untuk yang ini, dilakukan merging untuk yang ini, dilakukan merging akhirnya untuk yang ini dan ini, dapat array yang sudah terurut. Kalau untuk contoh yang jumlah array-nya ganjil, maka tentu akan ada yang 2 dan 3, ini dibagi 2, ini jadi 1 dan 2, ini dipecah lagi karena masih 2, lalu dilakukan merging, ini di merging sama ini di merging sama ini di merging sama ini, dan akhirnya dapat array yang terurut. Nah, kalau kita hitung kompleksitas dari merge sort ini, maka didapat merge sort ini kompleksitasnya adalah on log 2 log n. Jadi tentu ini sudah lebih baik dibandingkan kalau kita melakukan pengurutan dengan brute force yang kompleksitasnya adalah on kuadrat. Lalu berikutnya inversion sort dengan prinsip yang sama, cuman bedanya sekarang kita melakukan pembagiannya menjadi 2 upalarik atau 2 subarray yang ukurannya tidak sama. Kalau tadi merge sort itu kan selalu dibagi dengan ukuran yang sama. Nah, di sini dibagi menjadi 2, tapi 1 menjadi lebih kecil dibandingkan yang lain. Jadi kita bisa lihat bahwa insertion sort ini sebenarnya sama saja atau prinsipnya sama dengan merge sort, dan bisa dilihat sebagai sebuah kasus khusus dari merge sort dengan pembagian terdiri dari 1 elemen dan n kurang 1 elemen, karena dia dibagi 2 tapi 1 isinya tinggal 1 elemen, yang lain menjadi n kurang 1 elemen. Cara pseudocode bisa dituliskan seperti ini untuk insertion sort. Jadi kalau dia lebih kecil dari 1 ukuran array-nya, maka kita bagi 2, di mana 1 bagian itu ukurannya 1 dan 1 bagian lagi ukurannya n kurang 1, dan itu dilakukan sampai semuanya menjadi 1 ukurannya. Dan karena kita
Kalau dia hanya berisi satu elemen, maka kan kita tidak perlu melakukan rekursi, maka kita bisa mensederhanakan algoritma insertion sort menjadi seperti ini. Jadi kalau kita ilustrasikan, karena mungkin lebih gampang mengilustrasikan, jadi kalau kita punya matriks atau array yang seperti ini, kita bagi dua, satu array yang ukurannya 4, kemudian sisanya ini, lalu kita bagi dua lagi, satu array ukurannya 12, sisanya ini, kita bagi lagi array 3, sisanya ini, 9, sisanya ini, sampai semua akhirnya menjadi satu array sendiri yang ukurannya 1. Lalu kita bisa melakukan merging, jadi karena dia udah masing-masing 1 udah dibagi, sekarang kita melakukan merging dari kanan. Sekarang kita bandingkan 5 sama 2, karena 2 lebih kecil maka di swap 2 dan 5, lalu ini dibandingkan dengan ini, karena ini lebih besar maka di swap, kemudian sampai ke sini 5 juga dicek sama 21, karena 5 lebih kecil maka dia di swap, maka dapat yang seperti ini. Kemudian dibandingkan dengan yang array yang berikutnya, 2 dibandingkan dengan 1, karena 1 lebih kecil, dia 1, dan karena kita tahu bahwa yang berikutnya itu udah pasti lebih besar dari 2, maka kita nggak perlu lagi melakukan pengecekan di sisa yang lain. Lalu berikutnya ke 9, maka karena 9 itu lebih besar dari 1, maka di swap, lalu 9 dicek juga dengan 2, karena 2 lebih besar lagi, di swap lagi, 5 lebih besar dari 9, di swap lagi, sampai dia di sini, di 9 dicek sama 21, karena 21 lebih besar maka tidak dilakukan swapping. Demikian seterusnya sampai akhirnya kita dapat array atau larik yang sudah terurut. Dan kalau kita hitung kompleksitasnya, maka sebenarnya insertion sort ini sama dengan insertion sort versi iteratif, yaitu O(n)². Jadi tidak berubah kompleksitasnya dibandingkan yang brute force. Lalu berikutnya quicksort. Quicksort ini adalah contoh sorting yang menggunakan hard split, easy to join. Jadi dia melakukan pengolahan dulu pada proses splittingnya atau proses divide-nya, lalu kemudian digabung dengan cara yang lebih mudah. Jadi dia termasuk ke dalam kategori yang hard split, easy join. Jadi quicksort ini cara kerjanya sama seperti yang sudah saya jabarkan di awal. Jadi kita pilih dulu salah satu elemen dari lariknya, misalnya tadi 6, dan kita pilih subarray yang pertama itu adalah semua yang jumlahnya lebih kecil dari 6, dan yang satu yang lebih besar sama dengan 6. Dan kita lakukan sorting untuk subarray masing-masing, lalu di proses penggabungan, karena kita udah tahu bahwa semua yang ada di sini itu lebih kecil dibandingkan yang ada di sini, maka proses penggabungannya ya tinggal digabungkan saja, nggak perlu lagi dilakukan pengecekan atau pengurutan. Jadi dia susah pada proses divide-nya, tetapi mudah pada proses joining-nya. Ada beberapa varian dari algoritma quicksort sendiri. Kalau dari algoritma awalnya, maka misalnya kita ada larik A yang akan diurut berdasarkan dari yang paling kecil ke yang paling besar atau ascending order, maka kita pilih sebuah nilai X sebagai pivot dari array-nya, di mana nilai X itu adalah salah satu dari komponen array-nya. Lalu kita pindai semua komponen itu, mana yang lebih besar dari X, mana yang lebih kecil dari X, dan kita lakukan sorting untuk masing-masing subarray, sehingga semuanya sudah disorting untuk masing-masing, lalu dilakukan penggabungan. Hanya kalau larinya seperti ini, maka kita misalnya pilih selalu elemen tengah, jadi kita pilih 6 misalnya, maka kemudian kita lakukan scanning dari kiri dan dari kanan untuk dipertukarkan sama mana yang lebih kecil atau sama dengan yang 6. Jadi misalnya
kita scanning pertama 8, 8 itu tentu lebih kecil 6 dari 8, maka kita pertukarkan 6 dan 8. Baru berikutnya kita pindah juga ke 7 itu lebih besar dari 6, maka karena dia lebih besar kita tidak pindahkan, kemudian geser ke 1. Lalu ini juga nanti 1 akan digeser karena dia akan dicek dengan yang di sini atau adalah 8, maka karena 1 lebih kecil dari 8 maka tidak dipertukarkan karena dia udah lebih kecil. Demikian seterusnya. Jadi kalau nanti misalnya di split atau di divide, maka di subsplitnya itu kita cek dari kiri dan dari kanan apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari yang kita sebut pivot tadi. 5 lebih kecil, itu 1 lebih kecil dari 5, maka dipertukarkan. Dari sini juga nanti akan dicek 9 itu lebih kecil 6 daripada 9, maka dipertukarkan. Dan ini dilakukan terus sampai semuanya sudah tersorting. Ini contoh algoritma pseudocode to quicksort. Lalu versi yang kedua, sebenarnya ini agak aneh sebenarnya karena kita pilih kayak nilai yang itu yang pertama sebenarnya tadi, karena kan kalau dia memilih nilai tengah kan pada prinsipnya kita nggak tahu sebenarnya nilai tengahnya berapa, karena kalau udah tahu kan sebenarnya udah terurut. Cuman di situ kan diasumsikan kita udah punya algoritma untuk tahu nilai tengahnya. Yang versi kedua itu kita partisi sedemikian rupa sehingga elemen-elemen di lari kiri itu lebih kecil sama dengan nilai pivot, dan yang lari kanan itu lebih besar sama dengan dari pivotnya. Jadi misalnya ini pivotnya, maka semua elemen ini adalah yang lebih kecil dan ini semua yang lebih besar. Misalnya kalau kita pivotnya 5, maka kita geser sampai semua elemen yang ada di kiri ini adalah yang lebih kecil dari pivot tadi, dan semua yang di kanan itu adalah yang lebih besar. Jadi misalnya 5 sama 3, karena 5 lebih besar di swap, 5 sama 1 karena 1 lebih kecil di swap, sama 9 karena tidak dia lebih besar maka tetap dicek, sama 8 tetap, sama 2 karena dia lebih kecil maka di swap, 4 karena lebih kecil dia di swap, 7 karena lebih besar dia tetap. Jadi akhirnya kita dapat array yang di kiri itu lebih kecil dari pivotnya dan yang di kanan itu lebih besar dari pivotnya. Nah, jadi ini ilustrasinya. Jadi kita geser dari kiri dan dari kanan. Kalau dia lebih kecil atau lebih besar, maka kita geser di swap di bagian kiri dan di bagian kanannya. Jadi ini dicek dari kiri di lebih kecil, maka di swap. Berikutnya kalau dari kanan dicek dia lebih besar 7, maka tetap geser ke kanan karena dia lebih kecil dari 5, maka di swap dengan yang di sini. Demikian seterusnya sampai kita dapat bagian array yang lebih kecil dan bagian array yang lebih besar. Maka kemudian kita sudah dibagi dan ini dilakukan proses yang sama. Misalnya sekarang pivotnya dipilih 2, maka dilakukan swapping sampai bagian yang di kirinya itu lebih kecil dari pivot yang 2 dan yang bagian kanan itu yang lebih besar dari pivotnya. Demikian seterusnya. Ini juga kalau sekarang pivotnya ada 8, kita bagi 2 sampai akhirnya dapat yang terurut. Jadi ini pseudocode to quicksort. Jadi bisa kita sebenarnya agak membingungkan ya, karena kalau pivotnya dipilih secara acak sih masih masuk akal karena kita kan
bisa pilih secara acak, tapi tentu akibatnya ada array yang lebih besar dan ada array yang lebih kecil dari yang lain, jadi tidak seimbang. Sementara kalau kita pilih elemennya median atau nilai titik tengahnya, tentu pertanyaannya dari mana kita tahu nilai tengahnya. Tentu artinya dia butuh proses dulu untuk tahu nilai tengah atau nilai median dari lariknya. Dan ini menentukan bagaimana kompleksitas algoritma quicksort, kalau dia memilih secara random atau memilih nilai mediannya. Kalau dia udah tahu nilai mediannya, tentu akan jadi lebih cepat. Tapi kalau dipilih secara random, tentu dia akan jadi lebih kompleks. Dan kalau kita bandingkan pada kondisi terbaik atau yang best case-nya, maka kompleksitas merge sort itu quicksort itu sama dengan merge sort, dan secara umum bisa kita bilang lebih baik dari brute force. Tapi pada kondisi terburuk tadi, maka quicksort itu sebenarnya kan sama aja dengan yang brute force, yaitu ON kuadrat. Dan kalau dirata-ratakan, maka kalau kita hitung kompleksitasnya, maka kompleksitas untuk merge itu N2 log N, jadi lebih baik dibandingkan brute force. Tentunya selection sort juga masuk ke dalam kategori hard split easy join, mirip dengan quicksort, yaitu dia dibagi menjadi dua elemen yang tidak berimbang, satu elemen isinya 1 dan yang lain menjadi N-1. Cuman kita bisa lihat selection sort ini sebagai bagian khusus dari quicksort dengan pembagian terdiri dari satu elemen dan N-1 elemen. Namun proses partisinya dilakukan dengan cara yang berbeda. Proses partisi dalam selection sort itu dilakukan dengan cara mencari elemen A yang bernilai minimum atau bernilai maksimum dari larik A tadi. Lalu elemen yang minimum tadi ditempatkan pada posisi AI dengan cara pertukaran. Jadi kalau dia ukurannya lebih dari 1, maka dilakukan partisi dan dilakukan selection sort. Dan kalau dia lebih besar, ilustrasinya aja. Jadi kalau kita misalnya punya array seperti ini, maka kita split, kita divide jadi 1 dan N-1, lakukan lagi divide jadi 2 dan N-1, 3 dan N-1 sampai semua selesai. Tapi pada maaf, saya jadi agak lupa. Oh ya, jadi kita punya, jadi dari sini kita tahu, kita cari nilai minimumnya, maka nilai minimumnya itu ditempatkan di bagian yang paling kanan, maka setelah itu kita divide, lalu kita cari nilai minimumnya, maka nilai minimum itu ditempatkan di paling kiri, maka kemudian di divide, kemudian dicari nilai minimumnya, maka nilai minimumnya ditempatkan yang paling kiri, ditempatkan ke paling kiri sampai akhirnya semuanya sudah terurut. Kalau untuk kompleksitas akan sama seperti, karena pada prinsipnya sih melakukan scanning juga, jadi tetap punya kompleksitas ON kuadrat. Jadi pada prinsipnya bisa dilihat dengan algoritma divide and conquer itu ada algoritma yang akan menghasilkan efisiensi yang lebih baik, misalnya untuk kasus merge sort sama quicksort, karena dia akan memiliki kompleksitas ON log N, sementara ada juga yang menghasilkan kinerja yang tidak berbeda jauh dengan yang brute force, yang misalnya insertion sort dan selection sort. Oke, berikutnya teorema master. Teorema master ini dapat digunakan untuk menentukan notasi asimptotik. Jadi kalau kita mau menghitung kompleksitas dari waktu dari sebuah algoritma yang berbentuk relasi recurrence sama yang seperti yang di divide and conquer, maka kita bisa menggunakan teorema master untuk menghitung kompleksitasnya. Jadi misalnya kalau kita punya kompleksitas A, T, N bagi B ditambah C, N pangkat D, maka kalau
dalam hal ini kalau n sama dengan bk, maka kalau dan k nilainya 1 sampai seterusnya dan a-nya itu lebih besar dari 1, b-nya lebih besar sama dengan 2, dan c-nya dan d-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka bisa kita bilang kompleksitasnya kalau a-nya lebih kecil dari b pangkat d, maka dia punya kompleksitas O n pangkat d. Kalau a-nya sama dengan b pangkat d, maka kompleksitasnya menjadi O n pangkat d log n. Dan kalau dia a-nya lebih besar dari b pangkat d, maka kompleksitasnya adalah n pangkat log a. Jadi ini teorema master yang bisa dipakai untuk menghitung kompleksitas kalau kita menggunakan relasi recurrence, sehingga kita nggak perlu melakukan perhitungan secara iteratif. Misalnya kalau tadi algoritma merge sort itu kan punya kompleksitas seperti ini, 2t n bagi 2 tambah cn, maka menurut teorema master di sini dapat diperoleh a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 2, d sama dengan 1, dan a sama dengan b pangkat d, yaitu 2 sama dengan 2 pangkat 1, maka relasi rekurensnya adalah seperti ini. Jadi dia akan memenuhi case yang kedua, yaitu a sama dengan b pangkat d. Jadi dengan teorema master kita bisa bilang bahwa kompleksitas algoritma merge sort itu adalah O n d log n. Nah, sehingga ini adalah kompleksitas dari algoritma merge sort. Jadi dengan teorema master kita bisa menghitung kompleksitas kalau dia algoritmanya adalah algoritma yang memiliki relasi recurrence kayak divide and conquer. Nah, yang perlu dicari juga di sini, karena log itu kan tidak penting kalau bicara notasi Biko karena dia hanya rough approximation, maka kita bisa menggunakan algoritma dengan basis yang sama, yang sembarang, tidak perlu basis 2 atau basis tertentu. Contoh lain untuk algoritma perpangkatan tadi, karena dia kompleksitasnya adalah 1 kalau dia n sama dengan 0, t n bagi 2 tambah 1 untuk n lebih besar dari 0, maka kalau kita menggunakan teorema master, maka dia juga akan memenuhi kasus kedua ini, maka bisa kita bilang algoritma perpangkatan menggunakan divide and conquer itu punya kompleksitas log n. Oke, ini yang berikutnya adalah mencari pasangan titik terdekat. Jadi kalau kita punya titik data, kita pengen tahu titik data mana yang paling terdekat. Ini kadang dipakai juga kayak di KNN atau di clustering, yang sering digunakan di data mining atau data science untuk mengelompokkan data. Jadi misalnya kita punya data seperti ini, tentu kita pengen tahu bahwa mana dari data ini yang punya saling jarak yang paling berdekatan satu sama lain. Jadi kalau kita punya titik, tentu formulasi jarak yang paling umum dipakai adalah Euclidean distance, yaitu kuadrat selisih jarak dari kedua titik tersebut. Kalau kita menggunakan algoritma brute force, maka pada prinsipnya ya kita hitung jarak semua. Jadi ini menghitung jarak ke semua ini menghitung jarak ke semua ini menghitung jarak ke semua ini menghitung jarak ke semua. Jadi pada prinsipnya setiap titik dibandingkan ke semua titik, lalu dari semua kombinasi titik tadi dicari mana yang Euclidean distance-nya yang paling kecil, kan gitu. Dan kalau kita hitung kompleksitasnya itu adalah ON kuadrat. Nah, kalau dengan algoritma divide and conquer, jadi asumsinya kita punya jumlah data, kita bentuk dalam bentuk perpangkatan. Jadi misalnya N itu adalah 2 pangkat K, jadi sekarang kita punya titik data sebanyak N yang kita bisa notasikan dalam 2 pangkat K. Maka pada prinsipnya kita melakukan praproses dulu. Jadi supaya memudahkan, maka kita urutkan titik-titik ini berdasarkan nilai X-nya, kan. Misalnya dia punya dua koordinat X sama Y, maka kita
sebutkan berdasarkan nilai X dari titik-titik tersebut. Kalau dia jumlah N-nya sama dengan 2, maka otomatis berarti kan yang paling dekat ya yang mereka berdua. Dan kalau dia lebih besar dari 2 jumlah datanya, maka kita bagi datanya menjadi 2 bagian, satu area pertama dan satu area kedua, di mana masing-masing area itu memiliki N bagi 2 titik. Jadi ada, kalau tadi awalnya kita punya 8, maka kita bagi area, kita bentuk garis pemisah imaginary untuk memisahkan S1 dan S2. Jadi kita bangun garis maya yang dapat yang memisahkan antara S1 dan S2. Dan di mana setiap S1, subhimpunan S1 dan S2 itu punya N dibagi 2 titik. Jadi ada setengah dari total titiknya. Lalu tentu berdasarkan setelah dibagi ya kita terapkan divide and conquer untuk menghitung masing-masing jarak terdekat dari masing-masing sub titik ini kan gitu. Kita cari mana yang titik terdekat di sini, mana yang titik terdekat di sini. Tentu untuk algoritma mencari pasangan titik terdekat ini kan ada 3 kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama bahwa titik terdekat itu ada di pasangan yang di sub bagian ke S1, yang kemungkinan kedua pasangan titik terdekat itu ada di bagian yang S2. Namun juga yang mungkin bahwa yang titik terdekat itu sebenarnya karena terpisah oleh garis batas maya L tadi, sebenarnya di antara titik S1 dan satu titik di S2 kan gitu. Bisa jadi yang terdekatnya kayak gini misalnya, bisa jadi yang terdekatnya kan mungkin di antara ini sama ini gitu. Tapi karena kita udah pisahkan, kan nggak bisa dihitung jarak antara titik di sini dengan titik yang di sini jaraknya. Padahal bisa jadi yang terdekat itu di bagian yang kita pisahkan itu. Maka kalau kasus yang ketiga, tentu berarti kita butuh melakukan proses lain, di mana prosesnya itu mencari ada nggak kira-kira di area di antara S1 dan S2 yang mungkin titiknya lebih dekat dibandingkan yang terdekat di S1 atau yang terdekat di S2. Misalnya kayak gini, misalnya kita udah bagi, maka S1-nya adalah ini, S2-nya adalah ini, maka dapat yang terdekat di S1 itu adalah D1 ini, misalnya dengan tadi divide and conquer, dan yang kedua yang terdekat di S2 itu adalah D2 ini. Tapi kan sebenarnya yang paling dekat itu justru misalnya ini, karena antara S1 dan S2 itu kan karena dipisahkan oleh garis imaginary L, kita nggak hitung jarak antara yang ini dan yang ini. Jadi untuk algoritma pseudocode-nya ya kalau dia lebih dari 2 kita pecah S1 sama S2, lalu dicari jarak titik terdekat di S1, dicari di jarak titik terdekat S2, lalu dibandingkan yang di S1 D1-nya dan yang D2 dengan S2-nya untuk membandingkan mana yang paling lebih dekat, yang di S1 kah atau yang di S2. Lalu setelah kita bandingkan yang keduanya, maka sekarang kita cari ada nggak kemungkinan bahwa yang terdekat itu ada di antara garis pemisah L tadi. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui mungkin nggak ada yang lebih dekat di antara garis pemisah tadi? Maka misalnya tadi kalau kita hitung S1 sama S2 kan udah dapat jarak terdekat di S1 sama jarak terdekat di S2. Misalnya lah di S1 dan di S2 itu yang paling dekat itu jaraknya D, kan gitu kan, D. Yang terdekat di S1 atau dia yang terdekat di S2 kita notasikan dengan D. Maka sekarang kita bangun area di antara garis maya ini yang plus minus D-nya, karena kan nggak mungkin yang terdekat itu lebih besar dari D kan gitu, karena jarak terdekat di S1 atau di S2 aja hanya D. Jadi kita bangun area dari L yang ukurannya plus minus D, jadi digambarkan di area yang
abu-abu ini. Jadi sekarang kita punya area yang ukurannya plus minus D. Nah sekarang tentu berikutnya ya tinggal kita hitung semua titik yang ada di area ini, apakah ada yang jaraknya lebih kecil dari D tadi. Jadi kita hitung semua area yang ada di area abu-abu tadi, apakah mungkin ada jarak antara dua titiknya yang lebih kecil dari jarak di D tadi. Jadi kalau ada yang lebih kecil tentu artinya itu adalah yang closest pair-nya yang lebih dekat. Mungkin dibaca aja. Jadi pada prinsipnya ya tinggal kita hitung apakah ada dari semua kombinasi yang ada di area D itu yang punya lebih kecil jaraknya dengan dari D tadi. Oke, kalau kita hitung kompleksitasnya, maka kompleksitas dengan menggunakan divide and conquer itu akan punya kompleksitas ON, log N, dan ini akan lebih baik dibandingkan brute force yang kompleksitasnya ON pangkat 2. Oke, berikutnya untuk perkalian matriks. Jadi yang sudah pernah kita bahas di awal minggu lalu bahwa kalau menggunakan brute force ya kita menggunakan pendekatan biasa aja perkalian matriks. Jadi bagian ini dikalikan dengan bagian ini dikalikan dengan bagian ini dikalikan dengan bagian ini, demikian seterusnya sampai semua selesai. Dan kalau kita hitung kompleksitasnya itu cukup besar, yaitu ON pangkat 3. Jadi kalau dengan divide and conquer artinya kita bagi matriksnya menjadi 4 bagian. Jadi kalau kita punya matriks komponennya begini, maka kita bagi dia menjadi 4 bagian yang ukurannya N bagi 2, dikalikan N bagi 2. Nah sekarang elemen untuk matriks perkaliannya yaitu bisa diformulasikan dengan operasi yang seperti ini. Jadi untuk C11 adalah A11 dikalikan B11 ditambah A12 dikalikan B21, demikian seterusnya. Jadi kalau kita punya matriks 4 kali 4, maka matriksnya itu dibagi menjadi 4 matriks yang ukurannya 2 kali 2, di mana matriks A11 itu adalah ini, A12 adalah ini, A21 adalah ini, dan A22 adalah ini. Dan kita hitung untuk B-nya juga dengan prinsip yang sama, dan C-nya kita hitung dengan prinsip yang sama. Nah, jadi kalau kita tuliskan dalam pseudocode, maka kita peroleh maka perkalian matriksnya itu akan menjadi seperti ini. Kita bagi jadi 4, masing-masing N bagi 2, N bagi 2, dan kita cari masing-masing komponen C1, C11, C12, C21, dan C22 dengan operasi seperti ini, dan kemudian digabungkan menjadi satu matriks C yang besar. Untuk penjumlahan sendiri operasinya seperti ini, jadi dia punya kompleksitas N pangkat 2. Dan kalau kita hitung kompleksitasnya sebenarnya dengan brute force ini dan divide and conquer itu tidak ada bedanya kompleksitas algoritmanya, jadi sama-sama dengan ON pangkat 3. Jadi tentu nggak ada bedanya dengan yang brute force. Jadi tentu bagaimana caranya agar kita bisa membuat menjadi operasi perkalian itu menjadi lebih baik. Stressen, seorang matematikawan Jerman, itu mengusulkan ide yang disebut dengan perkalian matriks Stressen. Pada prinsipnya sebenarnya perkalian matriks Stressen ini, karena sebenarnya prinsip di sini kan lebih banyak perkalian dibandingkan penjumlahan, dan kita tahu kalau tadi perkalian itu kompleksitasnya lebih besar dibandingkan penjumlahan. Kalau penjumlahan itu kan ON kuadrat aja penjumlahan. Jadi pada prinsipnya Stressen itu mengubah atau memodifikasi operasi ini supaya jumlah perkaliannya menjadi lebih sedikit dibandingkan yang ini. Jadi bagaimana
memodifikasi operasi supaya jumlah perkaliannya menjadi lebih kecil dibandingkan operasi yang biasa ini. Kalau yang operasi biasa ini kan terdapat 8 perkalian dan 4 penjumlahan. Namun secara kompleksitas kalau di komputer itu melakukan perkalian itu jauh lebih kompleks dibandingkan melakukan penjumlahan. Jadi prinsipnya adalah bagaimana supaya penjumlahannya jadi lebih banyak dari 4, sementara perkaliannya jadi lebih sedikit dari 8. Nah, dengan manipulasi yang dilakukan Streisand itu dia bisa menghasilkan operasi perkalian itu menjadi 7, jadi berkurang dari 8, sehingga yang lebih banyak itu jadi operasi penjumlahan. Jadi ini sebenarnya bagaimana dia melakukan operasi intermediate antara yang tadi. Jadi dia mendefinisikan variabel baru M1 sampai M7, di mana M1 sampai M7 itu diformulasikan seperti ini. Maka kita bisa menuliskan C1 sampai C22 itu menjadi operasi penjumlahan seperti ini. Jadi kalau kita hitung ini, operasi ini dan operasi ini, maka dia membutuhkan 7 operasi perkalian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 18 operasi penjumlahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi dengan modifikasi yang seperti ini, Streisand bisa membuat operasi perkaliannya menjadi berkurang dengan konsekuensi penambahan di operasi penjumlahan. Dan dia memperoleh penghargaan untuk algoritma yang diperkenalkan ini. Jadi kalau kita hitung kompleksitasnya dari algoritma Streisand itu punya kompleksitas ON 2 log 7. Jadi kompleksitasnya adalah ON pangkat 2,81. Dan kita bisa bilang bahwa 2 pangkat N 2,81 itu tentu lebih kecil kompleksitasnya dibandingkan algoritma dengan brute force atau dengan algoritma divide and conquer sebelumnya yang sebesar N pangkat 3. Berikutnya operasi perkalian bilangan bulat yang besar, karena masalah perkalian bilangan bulat yang besar ini lebih karena keterbatasan bahasa pemrograman biasanya, karena umumnya mungkin kapasitas tipe data misalnya kayak DC sendiri, kalau kita bicara char 8 bit itu integer 16 bit dan long itu yang paling panjang 32 bit, sehingga kadang nggak bisa melakukan operasi dengan jumlah bilangan yang sangat besar karena dia punya keterbatasan jumlah bit. Maka kadang diperlukan teknik bagaimana bisa melakukan operasi penjumlahan yang besar. Kalau kita pakai operasi biasa, tentu ya operasi yang bertingkat seperti ini. Kalau kita mengalihkan 1, 2, 3, 4 kalikan 5, 7, 8, ya tinggal ini dikalikan dengan ini, digeser, ini dikalikan dengan ini, digeser, ini dikalikan dengan ini, digeser, ini dikalikan dengan ini, digeser. Jadi kita jumlahkan. Tentu dengan brute force itu akan memerlukan algoritma kompleksitas yang sebesar n kuadrat. Nah, bagaimana melakukan divide and conquer? Pada prinsipnya sama, kita bagi 2 semuanya. Kita bagi 2x. Sekarang kita punya 2 bagian, yang A adalah x dibagi 10 pangkat n bagi 2, sementara istilahnya ini adalah hasil dari pembagiannya dan ini adalah sisa dari pembagiannya. Sementara yang y kita bagi 2 juga, y dibagi 10 pangkat n bagi 2, dan y-nya adalah sisa dari pembagiannya. Jadi sekarang kita bisa notasikan x dan y itu dalam bentuk A kali 10 pangkat n bagi 2 ditambah b, dan c-nya kita notasikan c kali 10 pangkat n bagi 2 tambah d. Dan kalau kita perkalian ini berarti kita melakukan perkalian, berarti ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, dan ini dikalikan dengan ini, dapat yang seperti ini. Misalnya kalau n-nya sama dengan 6, x-nya segini dan y-nya segini, maka kita bisa tuliskan x dan y itu dalam bentuk
A 346, B 769, jadi X-nya itu adalah 346 kali 10 pangkat 3 ditambah 769, Y-nya itu adalah 279 kali 10 pangkat 3 ditambah 431. Jadi kalau kita perkalikan, maka kita mengalihkan ini, mengalihkan ini, dan mengalihkan ini. Yang perlu diperhatikan kan, kita nggak perlu lagi mengalihkan karena kita udah tahu misalnya dia pangkatnya 10 pangkat 6, ini setengahnya 10 pangkat 3, dan ini sisanya. Jadi dengan algoritma divide and conquer, kita tuliskan sudokunya seperti ini. Jadi kita bagi dua dulu pangkat yang mau kita target. Jadi kalau tadi dia pangkat 6, maka dibagi dua, jadi dia 3 masing-masing, dan sekarang setiap X dan Y itu dibagi ke pembagi 10 pangkat N bagi 2 tadi, dan kita bisa mengalihkan langsung, otomatis hanya mengalihkan yang ininya saja, tinggal nanti dikalikan dengan ini, yang ini nanti dikalikan dengan yang ini nanti dikalikan dengan yang ini, dan yang ini dikalikan dengan 1 karena tidak ada lagi pangkatnya. Nah, kalau kita hitung kompleksitasnya, yang ini sih sama aja juga dengan teorema master. Dengan teorema master, maka sebenarnya tidak ada bedanya dengan brute force. Tapi kalau kita gunakan konsep yang sama tadi, seperti yang Strassen tadi, ini diperkenalkan oleh Karatsuba, seorang matematikawan Rusia tahun 62, maka sebenarnya prinsip yang sama, yaitu bagaimana kita mengurangi operasi perkalian dan menambah operasi penjumlahan. Jadi dengan melakukan modifikasi yang seperti ini, maka sekarang kita hanya punya operasi perkalian 3 kali dibandingkan ini yang punya 4 operasi perkalian. Jadi kita bisa mengurangi operasi perkalian dengan melakukan modifikasi yang seperti ini. Jadi dengan prinsip yang sama, sekarang kita punya kompleksitasnya itu akan menjadi O pangkat N kali O pangkat 1,59 dibandingkan ini yang ON 2 log, yang dibandingkan ON kuadrat. Tentu ini punya kompleksitas yang lebih kecil. Lalu berikutnya perkalian polinom, dan ini mungkin konsep yang kalau misalnya di image processing sering diperlukan, terutama kalau misalnya kita pakai Fourier transform, yang nanti akan kita bahas sedikit. Operasi polinom pada prinsipnya kita punya 2 polinomial, jadi A0, A1x, A2x kuadrat, ANXN. Maka dengan prinsip yang sama, kalau kita menggunakan dengan brute force, maka kita butuh ON kuadrat. Sementara kalau dengan divide and conquer, kita bagi 2, jadi 1 pangkat X dan 1 pangkat A1X kali X N pangkat N bagi 2. Jadi kita bagi masing-masing suku menjadi N pangkat 2, N bagi N per 2 suku. Dan lakukan operasi perkalian seperti ini. Dan kalau kita hitung operasi ini, dia tentu akan punya kompleksitas yang ON kuadrat, yaitu sama aja dengan algoritma brute force. Bagaimana mengimprove-nya? Jadi sama aja dengan tadi yang Strassen ataupun Karatsuba. Pada prinsipnya adalah bagaimana kita mengurangi operasi perkalian. Jadi operasi perkalian kita ubah supaya menjadi lebih sedikit. Dengan mengubah operasi perkalian, kita bisa dapat algoritmanya menjadi lebih sedikit dibandingkan brute force yang N kuadrat. Oke, mungkin itu aja sih. Jadi pada prinsipnya algoritma divide and conquer, walaupun tidak selalu jamin sebenarnya akan menghasilkan algoritma yang lebih efisien dibandingkan brute force, tapi untuk beberapa kasus tentu dia bisa menghasilkan algoritma yang kompleksitasnya jadi lebih kecil dibandingkan brute force. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita
ke tugas. Jadi ini tugas yang kedua. Nah, Ini yang pertama. Jadi misalnya umumnya kan mungkin Bapak Ibu udah tahu soal sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi itu pada prinsipnya adalah mencari, nanti mungkin kalau dia mata kuliah Advanced Machine Learning atau Business Intelligence akan lebih dibahas mungkin. Tapi pada prinsipnya sebenarnya sistem rekomendasi itu membandingkan kita dengan user lain, ya kan? Misalnya kita udah pakai sistemnya, lalu kita misalnya ini untuk rekomendasi film udah merating beberapa film. Pada prinsipnya dia akan menghitung itu dan mencocokkannya dengan semua user lain, lalu dia menentukan mana user yang paling dekat dengan kita. Nah, berdasarkan kedekatan user tadi dengan kita, maka kita direkomendasikan film yang misalnya kita belum rating. Dia kalau si yang tadi itu merating film tersebut bagus, maka film tersebut direkomendasikan ke kita. Prinsipnya seperti itu untuk sistem rekomendasi. Jadi sistem rekomendasi pada prinsipnya mencocokkan selera kita dengan orang lain. Jadi kalau kita misalnya udah merating sebanyak N film, maka Netflix itu memeriksa basis datanya dan mencari orang yang kesukaan filmnya mirip dengan kita. Dan salah satu cara mengukur kemiripannya tadi adalah dengan metrik yang disebut dengan metrik inversi. Jadi kalau misalnya rating orang tadi itu adalah R1 sampai Rn dan kita meratingnya A1 sampai AN, maka dia disebut inversi jika urutan R1 itu lebih kecil dari RI, lebih kecil dari RJ, tapi AI-nya itu lebih besar dari AJ. Jadi misalnya kayak di sini kita misalnya ratingnya ini kan ini film 1, film 2, film 3, film 4, film 5. Ini ratingnya kita 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, dan ini ratingnya yang terdekat dengan kita. Misalnya basis data yang pertama ya ini misalnya 2 user lah, yang jadi ini yang user X dan user Y. Dia meratingnya 1, 3, 4, 2, 5, sementara yang Y meratingnya 1, 2, 4, 3, 5. Jadi kalau dibandingkan dengan yang X, maka dia punya 2 inversi. Karena misalnya ini kan film yang ini lebih besar, ini kan 2, 3. Jadi dia naik, tapi ini maaf. Ini kan ini 2 inversi, ini B sama D. Ini kan naik 2 sama 4, tapi kita kan ratingnya naik 2, 4, tapi dia turun ratingnya 3 dan 2. Jadi ini satu inversi karena ada satu, ibaratnya ketidakcocokan kita dengan dia. Kita meratingnya naik, trennya 2 dan 4, sementara dia meratingnya turun. Yang berikutnya adalah ini juga kita meratingnya dia naik, ini kita nilai 3, sementara ini kita rating 4, sementara dia kebalikannya, dia merating 4, yang ini dia ratingnya 2. Jadi ibaratnya mencari keterbalikan penilaian antara kita dengan user tadi. Jadi dibandingkan dengan X itu kita punya 2 inversi, jadi kedua keterbalikan gitu. Kita meratingnya tinggi sementara dia meratingnya rendah. Jadi itu kasus yang pertama. Dan yang kedua, kalau dengan user ini hanya ada satu inversi, yaitu kita merating ini tinggi sementara India merating ini rendah, sementara yang lain kesesuaiannya sama. Jadi untuk user X kita punya 2 inversi, sementara untuk user Y kita cuma punya 1 inversi. Jadi karena inversinya lebih sedikit Y dibandingkan X, maka kita dianggap lebih dekat dengan yang Y, sehingga nanti cara merekomendasikannya misalnya ada film F yang si Y udah nonton dan nilainya bagus, maka tentu film F tadi direkomendasikan juga ke kita kalau kita belum nonton misalnya. Jadi itu prinsip sebenarnya bukan ya itu prinsip yang paling sederhana dari sistem rekomendasi. Nanti tentu kalau kalian makin belajar data mining akan makin belajar algoritma yang lebih kompleks dari itu. Tapi prinsip dasarnya seperti itu. Bagaimana mencari kemiripan antara satu user dengan user lain dan merekomendasikan yang paling mirip dengan user tersebut sebagai rekomendasi barang atau film atau buku dan lain-lain.
Jadi itu contoh di atas. Jadi kan udah tahu bagaimana menghitung inversi kan kayak gitu tadi. Nah sekarang misalnya lah kalau kita punya matriks ini, maka sebenarnya matriks ini kan punya 5 inversi karena ini naik, oke. Tapi ini kan turun, jadi ini 1 inversi, 2 inversi, 3 inversi, 4 inversi, sama 5 inversi. Jadi array ini punya 5 inversi. Nah misalnya untuk membuat algoritma seperti ini, bagaimana langkah-langkahnya? Jadi kalau misalnya sekarang kita punya array yang ini, nah ini coba dihitung berapa inversi untuk array yang ini. Yang pasti ini 1 kan, ini inversi 5 sama 4. Nah, kalau diminta dengan algoritma brute force, bagaimana Bapak Ibu membuat menyelesaikan masalah inversi ini? Boleh dengan pseudocode, boleh juga dengan langkah-langkah kayak tadi, misalnya ini dibandingkan dengan ini dibandingkan dengan ini. Intinya terserah lah. Yang penting ilustrasinya boleh pakai pseudocode, boleh pakai penjelasan kata-kata, silahkan. Tapi coba dibuat algoritma brute force untuk menghitung berapa inversi untuk array ini. Yang paling gampang kan berarti dia akan ngecek masing-masing kan, dari indeks ini, indeks ini, indeks ini, indeks ini, sampai akhirnya selesai. Itu pasti brute force. Nah kalau dihitung kira-kira kalau Bapak Ibu hitung itu berapa kira-kira kompleksitas kalau menggunakan algoritma brute force untuk menghitung inversi array ini. Yang kedua, menghitung occurrence. Jadi misalnya kita punya array 00111, tentu kalau dilihat ini kan tahu 5 jumlah array 1. Nah kalau pakai brute force, bagaimana cara menghitung jumlah occurrence nilai 1 ini? Kalau pakai algoritma brute force, bagaimana caranya bisa tahu bahwa jumlah 1 di array ini ada 5? Kalau dinotasikan dengan big O, berapa kompleksitasnya? Lalu kalau pakai divide and conquer, bagaimana caranya menyelesaikan, mencari jumlah occurrence 1 di array ini? Ya tentu dibagi 2 kan ya. Nah, paling gampang ya dibagi 2 kan, ini dibagi 2, dihitung ini, dihitung di sini, digabungkan gitu. Kira-kira gitulah. Terus yang ketiga ini yang mungkin lebih kompleks. Ini kan kemarin kita udah belajar yang exhaustive search. Jadi exhaustive search bagaimana menghitung semua possible kombinasi untuk menghasilkan kira-kira mana job yang paling menguntungkan. Jadi di sini ini jobnya ada 7 job dan punya deadline, dan ini punya keuntungan dari masing-masing job. Nah, dengan melakukan exhaustive search, kalau kita punya harus melakukan 7 job, kira-kira 7 job bagaimana penjadwalan 7 job ini yang diproses selama 1 satuan waktu sehingga menghasilkan profit yang paling besar. Upload tugasnya ke sini seperti biasa, dan deadline-nya Sabtu depan tanggal 23. Oke, ada pertanyaan? Izin tanya Pak. Ya. Kalau tugasnya itu tuh kita mungkin seperti biasa kita tulis di kertas, kemudian kita foto gitu ya Pak ya? Boleh juga sih, kalau memang biar lebih enak nulis manual, boleh juga. Oke, Pak. Yang penting terbaca aja ya. Oke. Itu saja Pak dari saya, terima kasih. Ya. Iya. Nanti di-share ya Pak tugasnya Pak. Iya, iya. Oke, kalau masih ada pertanyaan? Sudah cukup Pak. Oke. Kalau udah, mungkin saya mau screenshot kita sebelum mengakhiri. Terima kasih.
Oke, kalau udah nggak ada itu aja. Nanti saya share tugasnya setelah saya menyelesaikan semua upload bukti pengajaran. Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya izin ya. Masih. Terima kasih ya Pak. Wah.